Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Eka Setiawan dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2024 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 130262441. Topik pembahasan pada video kali ini yaitu potensi sifat, dinamika, dan hak asasi manusia. Subtopik yang akan aku bahas yaitu dinamika sosial. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang dinamika sosial. Apa sih dinamika sosial? Nah, aku akan ngajak kalian untuk menjelajahi konsep dan praktik yang akan membentuk interaksi serta perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Akan dibahas dari berbagai aspek dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan contoh konkret dari fenomena ini. Teman-teman, mari kita ketahui dulu yuk ringkasan materi tentang apa sih dinamika sosial. Dinamika sosial merujuk pada perubahan dan perkembangan dalam interaksi sosial, norma, dan struktur masyarakat. Ini mencakup proses seperti konflik, perubahan budaya, dan adaptasi masyarakat terhadap tantangan baru. Dinamika sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, ekonomi, dan politik yang dapat mempercepat atau memperlambat perubahan dalam masyarakat. Nah, di sini aku punya 4 learning outcome. Yang pertama yaitu pemahaman interaksi sosial, yang kedua analisis perubahan sosial, yang ketiga kesadaran budaya, yang keempat strategi perubahan sosial. Seperti yang bisa kalian baca di PowerPoint yang saya tampilkan, dinamika sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi dalam struktur dan interaksi sosial seiring waktu. Pemahaman tentang dinamika sosial sangat penting karena membantu kita untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita dan memahami hubungan kompleks antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Teman-teman, mari kita mulai untuk mengetahui konsep dasar dari dinamika sosial. Yang pertama, ada interaksi sosial, di mana proses individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, struktur sosial yang merujuk pada pola keteraturan yang ada di dalam masyarakat, termasuk hierarki dan peran sosial. Yang ketiga, ada budaya dan norma, yaitu seperangkat nilai dan perilaku yang dianggap benar dan diterima oleh suatu kelompok. Memahami konsep-konsep ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis dinamika sosial. Ada 5 faktor yang mempengaruhi dinamika sosial. Yang pertama, yaitu faktor teknologi. Inovasi teknologi mengubah cara kita berinteraksi dan bekerja. Yang kedua, ekonomi. Perubahan dalam sistem ekonomi seperti resesi atau pertumbuhan dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu politik. Kebijakan pemerintah dan konflik politik seringkali menciptakan perubahan sosial. Yang kelima yaitu budaya. Perubahan ini dapat terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dan dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti agama, keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, budaya populer, dan juga gaya hidup. Yang terakhir yaitu lingkungan. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim juga memicu perubahan sosial. Semua faktor ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika sosial yang kompleks. Mari kita lihat perubahan dalam praktik pertanian. Dulu, petani membajak sawah menggunakan sapi yang membutuhkan tenaga fisik dan waktu yang lama. Saat ini, banyak petani yang beralih ke penggunaan mesin seperti traktor. Peralihan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mengurangi beban fisik bagi petani. Selain itu, penggunaan mesin memungkinkan pertanian untuk beradaptasi dan permintaan pasar yang akan terus meningkat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan dinamika sosial. Pertama, teori konflik menekankan peran konflik dalam memicu perubahan sosial. Menurut pandangan ini, ketegangan antara kelompok yang berbeda seringkali mendorong perubahan. Yang selanjutnya yaitu teori fungsionalisme, melihat masyarakat sebagai sistem yang saling terkait di mana setiap elemen memiliki peran untuk menjaga keseimbangan. Yang terakhir yaitu teori interaksionisme simbolik, fokus pada interaksi sehari-hari dan makna yang dibangun oleh individu dalam konteks sosial. Masing-masing teori memberikan wawasan unik tentang bagaimana masyarakat berubah dan beradaptasi. Yang selanjutnya yaitu dampak dari dinamika sosial. Dampak akan selalu mencakup 2 hal, yaitu positif dan juga negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu inovasi, solidaritas, peningkatan, dan juga kesejahteraan. Yang kedua, itu dampak negatifnya yaitu ketidakadilan, konflik, disintegrasi sosial. Teman-teman, di sini aku akan mengulik lagi dampak perubahan dalam praktik pertanian. Perubahan dalam praktik pertanian membawa dampak yang sangat beragam. Yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu meningkatkan produktivitas secara signifikan, mempercepat proses bercocok tanam, dan mengurangi beban kerja fisik bagi para petani. Dan juga dampak negatifnya peralihan yang mengakibatkan beberapa tantangan, seperti potensi kehilangan pekerjaan bagi pekerja tradisional dan ketergantungan pada teknologi yang mahal. Dampak ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam metode pertanian dapat mempengaruhi baik individu maupun struktur masyarakat secara keseluruhan. Di sini juga ada tantangan dalam dinamika sosial. Meskipun ada banyak kemajuan, kita juga akan menghadapi berbagai tantangan dalam dinamika sosial, yaitu yang pertama ketidakadilan sosial. Perbedaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan dapat menciptakan ketimpangan. Yang selanjutnya, konflik antar kelompok, perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan etnis, ras, atau agama dapat memicu ketegangan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu perubahan yang sangat cepat. Dalam era globalisasi, teknologi perubahan yang cepat dapat menjadi sulit untuk dihadapi, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dan tindakan agar kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan juga adil. Di sini aku juga akan membahas perubahan sosial dalam segi pendidikan, transformasi pendidikan dari pendidikan tradisional ke pendidikan berteknologi, aksesibilitas, peningkatan akses pendidikan melalui platform online. Perubahan ini memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal kualitas dan juga kesenjangan digital.
Dan selanjutnya yaitu perubahan sosial dalam komunikasi. Dampak media sosial, perubahan cara orang berkomunikasi dan juga berinteraksi. Penyebaran informasi yang dapat tersebar dengan cepat mempengaruhi opini publik. Meskipun media sosial meningkatkan konektivitas, ia juga dapat menyebabkan misinformasi dan polarisasi dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu perubahan sosial dalam berkeluarga. Struktur keluarga, perubahan dalam pola berkeluarga dari tradisional ke keluarga nuklir atau tunggal. Peran gender, evolusi gender dalam berkeluarga dan masyarakat. Perubahan ini mencerminkan perkembangan nilai-nilai sosial dan mengubah dinamika interaksi dalam keluarga. Di sini, kita akan masuk ke studi kasus yaitu dampak pandemi terhadap kemiskinan dan juga kesenjangan. Bappenas memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia akan berada di kisaran 9,7% hingga 10,2% di tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari target awal sebelum pandemi yang dipasang di kisaran 8,5% hingga 9%. Akibat pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan meningkat bertambah antara 1,89 juta hingga 4,86 juta orang. Data yang disampaikan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa angka pengangguran juga diperkirakan naik cukup tinggi, bertambah antara 2,92 juta hingga 5,23 juta orang. Seiring dengan ini, angka pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan terkoreksi cukup dalam. Presiden Jokowi telah menargetkan agar di tahun 2024 Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Ini membuat tugas berat menanti pemerintah. Teman-teman semua, di sini saya akan membahas studi kasus punya saya yaitu dampak pandemi terhadap kemiskinan dan juga kesenjangan. Saya bacakan latar belakangnya ya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Salah satu dampak terbesarnya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, sementara akses terhadap layanan kesehatan dan juga pendidikan yang semakin terbatas. Data dari BPS menunjukkan bahwa selama pandemi, jumlah penduduk miskin meningkat secara signifikan dan kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah semakin melebar. Berbagai upaya pemerintah seperti bantuan sosial belum sepenuhnya mampu menahan laju peningkatan angka kemiskinan. Selanjutnya yaitu input masalahnya. Masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menekan angka kemiskinan yang meningkat selama pandemi. Masalah kedua, apa solusi terbaik untuk mengurangi kesenjangan sosial yang makin melebar akibat pandemi. Yang ketiga, langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memastikan distribusi bantuan sosial berjalan efektif dalam menekan angka kemiskinan. Selanjutnya yaitu proses penyelesaian masalah. Untuk masalah pertama, untuk menekan angka kemiskinan yang meningkat selama pandemi adalah dengan memperluas cakupan program bantuan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang berkelanjutan melalui program padat karya. Yang kedua itu, solusi terbaik untuk mengurangi kesenjangan sosial yang makin lebar adalah dengan memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan yang inklusif, terutama bagi masyarakat miskin. Nah, untuk masalah yang terakhir, masalah ketiga, langkah-langkah untuk memastikan distribusi bantuan sosial berjalan dengan efektif dalam menekan angka kemiskinan yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendata dan memonitor penerima bantuan secara real time. Kemudian output masalahnya yaitu untuk yang pertama, setelah menekan angka kemiskinan yang meningkat selama pandemi, masyarakat miskin mendapatkan bantuan langsung dan akses terhadap pelatihan kerja sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Yang kedua yaitu setelah memberikan solusi terbaik untuk mengurangi kesenjangan sosial yang makin lebar akibat pandemi, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, terutama di daerah terpencil berhasil menurunkan kesenjangan sosial di antara kelompok ekonomi. Untuk output masalah yang ketiga itu, setelah dilakukannya langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan distribusi bantuan sosial berjalan dengan efektif dalam menekan angka kemiskinan, program bantuan sosial yang lebih terorganisir dan transparan yang diakses secara digital berhasil mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan membantu menurunkan angka kemiskinan. Kemudian yang terakhir untuk feedback masalah yang pertama yaitu umpan balik yang bisa dilakukan agar angka kemiskinan tidak meningkat selama pandemi yaitu dengan program padat karya dan pelatihan kerja yang disambut baik oleh masyarakat, tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaan di daerah terpencil yang membutuhkan dukungan infrastruktur. Yang kedua itu perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan mulai dirasakan oleh masyarakat, namun masih diperlukan pemerataan yang lebih cepat terutama di daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan sosial yang makin lebar akibat pandemi. Untuk yang ketiga, yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi bantuan sosial dinilai sangat efektif, namun akses terhadap teknologi tersebut di daerah yang minim infrastruktur masih perlu ditingkatkan guna melancarkan langkah-langkah untuk memastikan distribusi bantuan sosial berjalan dengan efektif dalam menekan angka kemiskinan. Dalam video kali ini, kita telah membahas berbagai aspek dari dinamika sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah 3 poin kunci atau kesimpulan yang perlu kalian ingat. Yang pertama yaitu memahami dinamika sosial adalah kunci untuk beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung di sekitar kita. Dengan mengetahui bagaimana interaksi dan struktur sosial berubah, kita dapat mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan yang muncul. Yang kedua yaitu perubahan sosial dapat membawa dampak positif seperti peningkatan akses pendidikan dan inovasi dalam praktik pertanian. Namun perlu diingat perubahan ini juga dapat menimbulkan tantangan untuk ketidakadilan sosial dan kesenjangan yang semakin melebar. Kita perlu menyadari kedua sisi untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu setiap individu memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Melalui partisipasi aktif, kesadaran sosial, dan kolaborasi, kita dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan juga inklusif. Gerakan sosial seperti Black Lives Matter itu dapat menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari kesadaran dan aksi kolektif. Dengan mengingat poin-poin tersebut, kita dapat lebih siap untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan juga untuk Ibu Vina Serafina. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi atau video saya kali ini.
Saya berharap informasi ini bermanfaat dan juga dapat menjadi bahan diskusi untuk lebih lanjut serta bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.